kalau Bapak Ibu nih saya kasih tips sederhana. Bagi Anda yang herbal, obat-obatan, sudah nggak banyak lagi faedahnya, sudah terlalu banyak masalah di badannya, terus kita lihat Bapak sekalian, bagaimana polanya agar kita bisa memperbaiki itu. Polanya, yang pertama, ini saya ajarin ilmunya, yang mau turun berat badan. Terakhir makan kemarin pada Jumat, karena memang pada Jumat memang waktu yang lebih baik kita untuk makan. Ya. Sekarang jam berapa nih? 6:30. Sudah berapa jam? Sudah berjam-jam lah pokoknya. Ya kan? Sudah kalau 12:30 aja misalkan ke 1:30 malam udah 12 jam. Berarti sekarang 1:30, 1:30, 1:40, tambah 5 jam lah atau 6 jam. Berarti sudah 18 jam. Saya nggak makan. Kok bisa? Bisa, ngerti kalau konsepnya asik banget. Kita ngatur badan, pola makan. Gitu. Sehingga nanti makan itu nggak usah sering-sering, sekali aja cukup. Dan kita udah banyak cadangan energi yang nggak kepake. Nah ini ilmu dasarnya. Baik, ini saya ajarin. Terus sekalian, konsepnya begini. Kalau Anda punya singa Anda itu berat atau mungkin bukan berat. Singa Anda itu misalkan ini sekedar umpamaan aja. Satu harinya kita kasih makan dia 10 kilo daging. Misalkan ya. Satu hari. Nah, hari itu misalkan satu hari singa itu Bapak Ibu tidak kasih 10 kilo tapi cuma 3 kilo aja daging. Berarti ada pengurangan sekitar 2/3. Setelah 2/3 itu dikurangi, singa tadi Anda bawa, katakanlah dilepaskan ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Pasti makan orang dia. Nah tubuh kita itu sama. Ketika nggak ada asupan yang dimasukin ke badan kita, maka sel-sel tadi akan mencari sumber-sumber bahan baku yang lain. Paham ya? Sumber bahan bakar yang lain yang paling kuat dan paling powerful untuk digunakan itu namanya apa? Lemak. Ya, lemak. Lemak itu sumber bahan bakar tubuh kita yang kalau dia dipakai itu luar biasa powernya kita. Tapi bagaimana caranya? Jangan masukin makanan. Ya, jadi selama nih kalau Bapak Ibu nih saya kasih tips sederhana. Bagi Anda yang herbal, obat-obatan sudah nggak banyak lagi faedahnya, sudah terlalu banyak masalah di badannya. Nah, coba dalam satu hari itu Anda tidak makan 24 jam nggak makan sama sekali kecuali puasa, air, minum air aja. 24 jam. Ya, 24 jam itu namanya water fasting. Ya, selama 24 jam nggak makan apa-apa, hanya minum air aja. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang berat badannya di bawah normal sih. Ya, nggak boleh. Ini hanya orang-orang yang secara metabolismenya bermasalah. Water fasting 24 jam. Minum air. Air apa yang paling bagus? Air seperti halnya air ASI. ASI itu kan kalau kita cek pH-nya, Bapak Ibu pernah ngecek pH-nya ASI? Saya belum pernah, cuman teman saya pernah. Jadi ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Alkali dia. Jadi alkali. Jadi air yang baik itu seperti air ASI itu atau ASI itu. Ya. Jadi kalau mau sehat memang bagusnya minum bukan ASI, tapi air zam-zam. Air zam-zam. Artinya air yang punya keberkahan dan bersifat alkali. Kalau nggak punya apa? Ya air biasa dengan pH netral. Jadi selama 24 jam tuh dia minum air mineral. Air mineral. Ya air mineral. Ya. Atau kalau nggak apa? Ya air kelapa juga boleh sih kalau ada. Tapi paling sederhana air putih aja selama 24 jam. Masih akan lapar. Itu lebih dahsyat lagi daripada si singa tadi. Karena apa? Ketika nggak ada kalori masuk, tubuh akan betul-betul menggunakan bahan bakar yang ada pada lemak, Bapak sekalian. Ya, salah satunya. Gampang sebenarnya ya, Bapak sekalian kalau mau. Ya. Seperti itu. Jadi konsepnya itu kayak begini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, apa-apa sampaikan ini sebenarnya bukan ngajarin diet, bukan ngajarin turun berat badan, karena ngurunin berat badan itu gampang banget. Gampang banget, asal mau ngontrol aja. Ngontrol gula yang masuk.
Ya, contoh misalkan bubur ayam. Bubur ayam sehat nggak? Hah? Sehat nggak? Dianggap sehat. Ya kan ada gula lagi, karbo lagi kan dari nasinya kan. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau makan bubur ayam dikit-dikit nasi, buburnya nggak banyak-banyak, kuahnya yang banyak, sama sayurnya. Ya. Karena kita sebagian besar sudah banyak kelebihan atau cadangan lemak. Kalau lemak sudah bermasalah di badan, maka pada akhirnya nanti sintesis atau metabolisme hormon juga akan bermasalah. Kalau kita lihat sekarang ibu-ibu, ya, kenapa kaum awat sekarang banyak sekali masalah kesehatan? Kenapa? Karena banyak lemak tidak sehat masuk ke badan mereka, salah satunya. Bakso, mie ayam kan gula lagi. Ya, nah seperti itu. Nah, terus kita lihat Bu sekalian, bagaimana polanya agar kita bisa memperbaiki itu. Polanya. Yang pertama, ganti isi piring Anda mulai sekarang. Ya, ganti isi piring Anda mulai sekarang. Cara menggantinya gimana? Gampang. Contoh, kita pagi-pagi sebenarnya bagusnya makan apa? Bagusnya pagi-pagi jangan banyak makan. Pagi-pagi itu saran saya, jangan terlalu banyak makan. Sarapan sedikit aja. Apa yang paling bagus? Kurma. Paling bagus itu makan kurma pagi-pagi. Sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan kurma, minum air jahe mungkin, atau kunyit sedikit, ya, atau serai, udah, sama buah sedikit, buah yang lain. Cukup. Sampai siang. Siang nanti baru makan. Atau kalau enggak, pengen tetap makan, ya makan kayak orang zaman dulu nih. Ya, ada ubi. Ini kan, Masya Allah, ini kan, ada kacangnya. Kira-kira makan begini, bikin kenyang nggak sih? Kenyang loh sebenarnya. Selain kenyang sehat juga kan? Nggak ada minyaknya. Jadi kalau Anda mau, kalau saran saya, bagus saya mau sehat, mulai sekarang, saran saya, pertama nasi putih coba dikurangi deh. Nasi putihnya dikurangin. Yang pertama. Yang kedua apa? Tepungnya dikurangin. Kalau bisa di stop. Yang ketiga apa? Gula pasir dikurangi. Yang keempat, minyak. Semua produk dari 4 tadi, coba di stop dulu mulai sekarang. Kita dapatkan sumbernya dari yang lain. Kita kan nasi putih nggak boleh makan, berarti kami nggak makan karbohidrat, tenang. Kita tetap makan karbohidrat, tapi dari sumber yang sehat. Contohnya apa? Beras merah, beras coklat, beras hitam. Ini kan juga karbohidrat nih. Gitu. Ya. Gula pasir ganti sama apa? Kurma. Bapak-bapak pagi-pagi, nggak apa-apa minum kopi, tapi jangan pakai gula pasir. Makannya pakainya kurma. Jadi ada kopi nggak pakai gula, makan kurma kan manis juga. Bayangkan? Minum kopi, kopi itu bisa menekan rasa lapar, insya Allah. Ya, bisa menekan. Jadi kurma makan sama kopi, masya Allah sehat. Ya, seperti itu. Gampang, diubah sedikit aja. Ya, pagi-pagi misalkan kita ngubah sarapannya, ini sedikit aja kayak begini udah cukup. Ya, atau mungkin bapak ibu pakai buah-buahan kayak begini juga bisa. Ini kan banyak apa tuh namanya? Ini tahu nggak apa nih? Selada, bukan. Tinggi sekali hal ini. Inilah yang dikenal dengan living food. Jadi manusia itu makhluk hidup. Jadi kalau bapak ibu, ya kalau mungkin bahasa saya membahasakan sebenarnya pagi-pagi itu nggak usah modal macam-macam. Anda sayuran kayak begini ya, misalkan ada mangkok nggak? Ada. Kalau ada. Modal sayuran kayak begini, nah, coba masukin. Iya. Terus tempe. Tempe itu sering saya sampaikan, tempe itu jangan digoreng. Begini aja Pak makan. Udah matang dia. Kan tempe itu kedelainya udah direbus. Kan kena minyak, protein, rusak lagi dia. Jadi makan tempe itu paling bagus kayak begini. Ya, kayak begini. Diapain? Bisa pakai kurma atau Anda celup pakai madu kayak begini. Saya contohin ya. Gak mentah loh itu. Nih, celup.
Tuh. Mana sendok? Bapak mau nyobain, Pak? Belum pernah kan nyoba tempe begini kan? Enak Pak, Masya Allah. Mau disuapin? Nih coba antum makan, apa? Ih, beneran dia. Kasih tisu nih, tisu. Coba tanya sama dia, enak gak? Coba antum berdiri. Kalau enak pasti wajahnya sumringah, gak tersiksa. Coba ngadep sana. Enak gak? Gak tersiksa kan? Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Tempe, kan sudah saya bilang Bapak sekalian, tempe itu kan protein. Ya. Oh mau, Masya Allah. Mau pesan berapa gitu Pak? Saja. Bentar, kasih yang gede buat Bapak, Masya Allah. Bentar. Masuk sini aja deh, biar dia. Amin, Insya Allah. Hayakallah. Insya Allah. Bahagia banget. Harus semangat. Sehat. Ya. Dan sebenarnya semakin, Bapak sekalian, semakin apa ya? Semakin minimal pengolahan pada makanan, semakin sehat badan kita. Jadi kayak begini kan, ya kayak semacam salad kayak begitu, ya modal cuman apa namanya? Ada tomatnya, ada sayuran kayak begini, kemudian ada proteinnya, ya. Ini kan protein nih. Gampang. Udah gitu, kasih madu. Oh. Terus kasih jeruk nipis, peres jeruk nipis sedikit. Jangan bilang mahal. Jadi mulai sekarang, ada seorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, dia bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya punya uang 1 dinar, ya, maka kemana uang itu harus saya sedekahkan? Kata dia gitu. Nabi bilang apa? Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi sedekah itu yang paling baik, sekarang memang pada diri kita. Jadi kalau Anda memaksakan tanda kutip diri kita untuk makan sehat dalam rangka bersedekah, pahala. Ya, dan tidak boleh ada kata-kata mahal. Ya, karena memang kita mau bersedekah terus dipaksain memang. Ya, ini contoh aja ya. Buah-buahannya bisa Anda ubah, mungkin nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Kalau di rumah misalkan ada punya gula aren, boleh juga kok. Kan bisa. Kasih jeruk nipis sedikit ya, apalagi kasih bisa chiaseed kayak begini ya. Simple sebenarnya. Atau juga pagi-pagi sarapannya, pernah nyobain ini nggak? Apa itu? Nah coba nih, tempe tuh di blender. Asal tempenya bagus nggak masalah. Ya, karena kan image tempe itu selama ini apa? Bikinnya diinjek-injek. Iya kan? Maka di depan tuh ada yang jual tuh tempe dari teman-teman apa? Hijrah United tuh. Kacangnya pun sebenarnya tidak mesti pakai kacang kedelai. Ini kacang apa nih? Kok warnanya ungu ya? Kemarin saya lihat kacang dari biji manggis itu bisa dibikin tempe. Kan biji manggis sehat. Ya kan? Bisa dibikin tempe. Nah kita lihat ya. Bagaimana ternyata cuman hal sederhana, ada air. Jangan panas deh. Jangan panas. Jangan panas, air biasa aja. Ada kurma nggak?
Dikasih dikit. Mau bagi-bagi. Jadi ya apa-apa lah. Ini pada heboh banget sih. Biasa aja lah. Gue kasih pisang. Sudah ini airnya? Kabarnya setelah banyak kajian-kajian saya itu, apa tuh namanya? Harga rempah dan rimpang meningkat. Maaf. Nanti Bapak Ibu cobain rasanya ya. Nah ini konsep, nanti saya jelaskan apa penjelasannya. Ya. Ada jahe ya. Kasih garam dikit. Kita aja. Kasih susu. Jangan nanti susu tempe itu. Ya, pencet. Semoga manis. Ambil lagi tuh. Nah, udah ke rumah, alhamdulillah. Nanti baru ini habisnya saya jelasin ilmunya. Ya. Kurma, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan. Tempe merupakan salah satu juga makanan terbaik untuk pencernaan. Tapi dia beda jenis. Kalau tempe, dia probiotik. Tempe. Kurma, prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe sama kurma, kan tempe itu ada bakteri dalam itu. Karena dia biotik kan, bakteri. Ya. Maka ketika Anda makan kurma, saat makan tempe, bakteri pada tempe ini akan berkembang biak. Bakteri baiknya. Jadi memang bagusnya makan tempe itu sama kurma. Atau kalau enggak makan tempe sama sayur. Ya, gitu. Kita coba ya, Masya Allah. Sepertinya sih enak. Mau? Bikin diri. Enak aja loh. Ya, bagaimana cara bagi-baginya? Ada itu. Termos apa-apa gitu. Buat bikin minuman. Atau gelas deh, gelas agak gede. Gelas agak, tapi gelas itu apa? Dua. Apa tuh? Gelas ini yang agak gede ada nggak? Masya Allah, Masya Allah. Ada. Luar biasa beliau. Masya Allah. Empat. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah. Hayakallah. Keren semangatnya. Tahu dia barang enak. Itu nggak dengar dia. Nah, ini tadi Bu sekalian, ini living food. Ini living food kayak begini nih. Ya. Anda makan begini Pak Bu. Kita makan tidak mesti pakai sayuran ini sih. Anda bisa macam-macam lah sayuran Anda bisa ubah. Ya, sederhana aja. Yang jelas hidup sehat itu nggak perlu mahal sebenarnya. Jadi kalau orang bilang hidup sehat itu ribet, mahal, siapa bilang? Asal mau aja kitanya. Ya. Seperti itu. Ini makanan kayak begini kita mulai rutinkan tiap hari ya. Maka insya Allah sebenarnya kita sedang mempersiapkan gen.
Jadi makan kayak begini bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Ya. Ini pada heboh. Tempe. Ada yang nyobain? Nih silakan. Mulai belajar makan apa ya? Makan makanan kayak begini. Jangan semua. Cicip. Nih, biar nggak ngantuk. Ambil. Bagi-bagiin aja. Sudah nyobain jusnya? Enak. Jadi gini Bapak sekalian. Setiap sesuatu yang kita makan itu, ini pisang makan aja. Daripada di depan, bagi-bagi aja. Tomat mau tomat. Setiap yang kita makan itu Bapak sekalian pilihannya dua. Pilihannya dua. Kalau dia menyehatkan atau kalau enggak dia bikin masalah di badan. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau Anda makan mulai sekarang pikir baik-baik yang saya makan ini kira-kira bikin sehat atau bikin masalah itu. Pilihannya dua, nggak ada pilihan tengah-tengah, nggak ada. Ya, maka kayak tadi itu ya mungkin Anda makan itu bukan sembarangan jus loh itu tuh. Tapi itu jus dengan protein, probiotik, asam amino, ada madunya, madu itu asam amino. Ya, Masya Allah itu kalau bahasa katakan itu makanan yang bukan tapi minuman yang super sehat. Ya, kayak Anda makan pisang sekarang, satu makanan yang kita makan tuh kurma. Ya, satu makanan yang kita makan kayak begini, dia akan menjadi bagian dari gen kita. Masalahnya sekarang kalau yang dimakan, ya yang dimakan ini sudah bermasalah, dia sudah kehilangan elektronnya, maka dia masuk ke badan kita jadi masalah lagi. Ya, maka makalah makanan-makanan yang masih utuh, kalau bahasa kita tuh real food. Tadi itu, tadi sayur apa gitu itu real food tuh. Ya. Semakin kita banyak makan ini lama-lama apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan sama dia, pertama kali yang akan diperbaiki sama dia adalah perut. Perut itu makanannya apa? Begini. Kalau kita bahas perut teman-teman sekalian, perut kita itu ada 3 bakteri secara umum. Saya pernah mencoba membahasakan saja. Bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Yang paling banyak di badan kita itu justru malah bakteri netral. Bakteri netral ini ya, dia akan berubah menjadi bakteri baik. Ya, bakteri netral dia akan berubah menjadi bakteri baik kalau apa? Kalau kita makan kayak tadi itu. Kalau bakterinya baik makin banyak, bakteri baik dan netral tadi itu berkumpul bersama, bakteri jahatnya bisa dilawan sama dia. Gitu. Simpel kan? Simpel. Nah sekarang Anda lihat mau dapat bakteri yang baik dari mana dalam nasi goreng, gorengan, nggak ada. Gitu loh. Bukan saya melarang sih, bukan. Tapi coba mulai sekarang, ya isi piring Anda itu, teman-teman sekalian 50-60%-nya sayur dan buah-buahan dulu deh. Aman kita. Apa? Daging nggak? Kita bukan vegetarian, tapi daging juga jangan sering-sering. Lebih baik Anda makan tempe atau makan ikan-ikanan lebih baik daripada daging hewan-hewan darat. Ya, lebih aman. Tempe itu kan daging juga, daging nabati, protein nabati kan tempe kan. Ya. Seperti itu ya, jadi itu polanya. Yang pertama probiotik tadi, tempe ya. Kemudian prebiotik sayur-sayuran nih kayak begini. Bahkan kayak gini nih. Saya pernah baca penelitian ya, ternyata apa tuh namanya kulitnya kentang ini bagus. Ya, emang makan kentang itu emang sebaiknya emang sama kulit-kulitnya. Dan yang luar biasa Bapak sekalian, biasanya Allah Subhanahu wa taala
Kalau buah-buahan tertentu ada buahnya, biasanya bijinya itu banyak sekali kandungan asam amino. Contoh, durian. Durian itu bijinya tinggi sekali asam aminonya. Nanti baca ada penelitian. Jadi kalau Anda makan durian, daripada banyak-banyak makan dagingnya, mendingan makan bijinya. Kayak orang Jawa makan beton itu loh. Iya, biji beton itu jangan sembarangan itu cuman sekedar ngilangkan rasa lapar. Oh tidak, itu ada asam aminonya coba, Masya Allah. Asam amino itu apa? Bahan bakunya gen kita. Maka kenapa madu kayak begini? Ini maka madu subhanallah, madu kayak begini teman-teman sekalian, ini madu itu isinya apa saudara? Asam amino loh. Dari mana? Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Nah sekarang kita nggak mungkin makan tanah. Ada sih beberapa tanah yang bisa dimakan, tanah lempung namanya, tapi jarang ada. Makan tanah beneran, kapsul dari tanah liat ada. Ya. Tapi kita karena susah dapatinnya. Tapi pertanyaan, bagaimana tanda kutip kita makan tanah? Gampang caranya, kita tadabur ayat Allah. Pohon kayak begini, misalkan ini ada pohon ya, pohon apa ya? Pohon rambutan misalkan, nggak salah. Sergep. Pohon rambutan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita makan pohon rambutan tadi? Atau mungkin sarinya pohon rambutan tadi. Caranya gimana? Susah. Apalagi kalau misalkan nih, kita diperintahkan Allah, wahai hambaku, makalah 3 jenis daun. Daun kapuk, daun randu, daun rambutan. Misalkan. Susah kita. Ya, maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Allah menghadirkan dan menciptakan tentaranya. Untuk mengambil sarinya tanah. Siapa dia? Lebah. Jadi dalam madu ini terkandung sarinya manusia. Gitu belajarnya. Ya, dan emang manusia dari apa? Tanah. Jadi orang minum madu itu ibarat kata dia minum sarinya tanah. Gitu loh. Tapi Allah Maha baik, dijadikan madu menjadi manis. Suka manusia itu dengan yang manis-manis. Gitu. Itu asam. Isi madu apa? Asam amino. Sama kayak ini, isi kurma ini asam amino. Semua yang Allah sebutkan sebagian besar dalam Al-Quran itu Masya Allah. Ya, secara pasangan elektronnya ada 21 jenis tanaman Al-Quran yang disebutkan itu ternyata itu pasangan elektronnya paling stabil. Termasuk salah satunya adalah kurma, zaitun, madu, tin, gitu. Termasuk jahe. Ya, jahe, ini kayak jahe nih. Jahe kayak begini. Maka jahe dijadikan Allah sebagai salah satu minumannya penghuni surga. Luar biasa kan? Di surga itu ada minuman. Nanti ada satu tambang sumur, ya kayak bar kata itu mata air yang isinya jahe. Masya Allah kan? Dan itu replikanya jahe di surga nggak bakal sama dunia pastinya. Tapi replikanya jahe di surga itu dibuat Allah, dia tuh ciptakan Allah di bumi dalam bentuk jahe kayak begini. Tapi rasa jahe di surga tidak akan sama dengan di sini. Tidak akan sama dengan di sini. Ya. Biar nggak kaget, nanti waktu di surga, nah mulailah makan dan minum minuman penghuni surga. Emang disebutkan. Salah satu minuman penghuni surga apa? Jahe. Salah duanya apa? Madu. Ya kan? Salah tiganya apa? Khamar, tapi khamar tidak mabukan. Ya, tapi nggak boleh kita. Kalau dilarang syariat jangan. Seperti itu.